Buat kalian yang suka belanja online, kalian harus hati-hati. Oke, kenalin, aku Fatwaria Udin ingin menceritakan pengalaman hampir saja kena scam karena belanja online ya kan. Aku ingin membagi pengalaman supaya kalian lebih berhati-hati ke depannya. Nah, jadi ceritanya itu tanggal 18 Agustus atau bulan lalu ya kan. Aku pesan di Tokopedia celana untuk jogging ya kan, 2 pieces seharga 83.000. Nah, kalau menurut resinya itu pengiriman menggunakan JNE. Nah, disinilah awal mula hampir kena scam ya kan. Nah kan pesannya itu tanggal 18. Jadi pas tanggal 20 itu aku dapat telepon ya kan dari nomor. Sebenarnya tuh kalau di HP Samsung itu udah ada fiturnya. Kalau yang nomor-nomor yang sering dipakai untuk penipuan, dia bakal keluar tuh suspek. Nah ini aku kasih nampak aja screenshotnya ya kan. Nah padahal udah ada tulisan, tapi ya iseng-iseng aja angkat ya kan. Dia mau ngomong apa ya kan. Udah angkat ya kan. Pas angkat dia bilang, oh ini betul dengan Fatwa. Kok tahulah dia nama saya ya kan. Iya betul ya kan. Ada pesan paket dari Tokopedia seharga 83.000. Kok tahu lah dia ya kan. Kok betul iya bang. Saya ada pesan gini-gini. Sudah bilang kan isinya celana ini. Mak kok tahu lah kan. Udah lah ya kan. Sudah bilang ini bahwa saat proses pengantaran kurir kami mengalami kecelakaan dan kami ingin mengganti rugi. Ganti rugi 300.000. Jadi kalau abang ini mau diganti rugi, ikuti prosedur. Ya bolehlah kita ikuti aja alurnya kayak mana kan. Walaupun sebenarnya kok bisa lah dia tahu ya kan. Terus sambil telepon tuh iseng-iseng lah cari di Google. JNE 300.000 paket gitu lah keywordnya. Rupanya ada katanya kebocoran data. Tapi kita ikuti juga alurnya si penelpon tadi. Jadi di situ dia suruh install Zoom meeting ya kan. Buat kalian yang pernah ikut kelas online atau meeting online pasti tahu aplikasi Zoom meeting ya kan. Udah bilang, oke bang ini saya udah ada Zoom meeting. Terus dia kasih kode meetingnya itu. Udah kasih kode meeting, udah masuk itu ke Zoom. Yang telepon tadi udah dimatikan. Nah di Zoom itu kayak tadi juga dia bilang, kami dari JNE ingin mengonfirmasi bahwa paket saga ini atas nama ini telah hilang karena kurir mengalami kecelakaan. Jadi kami mau ganti 300.000 segala macam gitu ya kan. Habis itu kayak mana lagi? Oh ya dia bilang, tolong di aplikasi Zoom-nya dia bilang kan, mengaktifkan fitur berbagi layar. Nah itu kuncinya itu bahaya. Berbagi layar itu udah, oh nih kayaknya arahnya udah tahu lah kemana ya kan. Berbagi layar segala macam dah. Oke lah kita ikuti aja alurnya kan, dah berbagi layar. Terus dia ada kasih kayak semacam form gitu, suruh isi nomor rekening sama ya nomor rekening aja kok nggak salah. Sama entah sama bukti Tokopedia, pokoknya ada dia minta sesuatu ya kan. Kita isi nomor rekening. Udah nggak lama kemudian dia bilang, oh ini kami sudah mentransfer sebesar 300.000 kepada bapak ya kan dia bilang kan. Tolong dicek ke rekeningnya apakah uangnya sudah masuk atau belum. Jika belum, harap segera melapor Zoom meeting itu kan. Nah, disinilah itu kunci skema itu. Kenapa aku bilang kuncinya itu? Kan tadi kita disuruh untuk berbagi layar. Nah, otomatis kalau kita udah ditransfer uang, pasti kan kita ngecek buka aplikasi M-Banking ya kan. Aku udah curiga juga nih, kalau masuk M-Banking udah pasti ada notifnya ya kan. Apalagi aku pakai CIMB. Ada notif bahwa uang scam. Tapi ini notif yang ada. Nah, di situ permainan orang itu, kalau menurut aku ya kan. Kan tadi kita udah berbagi layar gitu ya kan. Jadi pas kita masuk M-Banking, otomatis kan kita ada keluar email atau apa gitu, sama masukin password. Nah, itulah fungsi mereka kenapa disuruh berbagi layar itu supaya pas kita masukkan password, jadi mereka bisa baca password kita apa, email segala macam nomor HP kita untuk M-Banking itu apa. Nah, disitulah kuncinya. Jadi pas aku udah nggak masuk notif itu, ya udah aku matiin aja Zoom meeting itu karena udah pasti itu adalah scam ya kan. Jadi buat kalian untuk kedepannya ya kan, kalau mungkin tiba-tiba ada dapat telepon mengaku-ngaku JNE, JNT atau segala macam dan meminta untuk apa namanya kayak tadi Zoom meeting langsung berbagi layar untuk cek M-Banking itu hati-hati aja. Apalagi yang kalau ada berbagi layar itu sangat berbahaya sekali karena aktivitas kita itu bisa dipantau secara langsung karena kita sudah berbagi layar tadi ya kan. Jadi kalau kita buka M-Banking, pas kita masukkan password atau PIN segala macam, mereka juga bisa lihat aktivitas kita itu. Jadi kalian hati-hati sekali
atas modus penipuan ini. Ya mungkin modus ini nggak cuma dipakai untuk kayak tadi di Tokopedia, mungkin bisa jadi di tempat lain. Pokoknya selama ada mereka minta berbagi layar HP dan suruh cek m-banking, hati-hati, jangan mau. Kalian matikan terus itu, udah pasti itu penipuan. Oke, sekian dulu pengalaman aku tentang modus penipuan dari scam-scam ngaku-ngaku JNE, JNP itu. Semoga kalian dapat berhati-hati dengan modus-modus serupa atau yang mirip-mirip lah kan. Dan buat pihak ekspedisi, ya kok bisa jangan sampai data kami itu bocor ya kan. Gimana ceritanya penipu itu tahu kalau kayak tadi itu data aku ya kan. Ya antara dua, antara data kalian bocor atau ya yang melakukan penipuan atau scam itu ya orang yang kerja di tempat kalian itu. Ya gitulah, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.